Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Makbul Maruf dengan NIM 210304500015 dari kelas D. Tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas kerja saya untuk mempresentasikan materi konsep kebijakan publik. A few moments later. Definisi kebijakan publik. Definisi kebijakan menurut James Anderson adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan masalah atau persoalan tertentu yang dihindari. Sedangkan menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Konsep kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik sebagai tujuan kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Yang kedua, publik sebagai pilihan tindakan yang legal. Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak untuk mengarah pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu. Yang ketiga yaitu kebijakan publik sebagai hipotesis. Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa berdasarkan pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Jenis-jenis kebijakan publik yaitu kebijakan substantif. Kebijakan substantif mengandung makna kebijakan yang menyangkut sebagai hal yang harus dilakukan oleh publik. Kebijakan distributif. Jenis kebijakan ini menyangkut distributif penyalanan atau kemanfaatan bagi masyarakat, contohnya kebijakan BPJS. Kebijakan barang umum. Kebijakan barang umum atau public goods merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, contohnya program bantuan langsung tunai atau BLT. Kebijakan barang privat. Kebijakan barang privat atau private goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Konsep kunci kebijakan. Yang pertama yaitu tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya. Yang kedua, sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik merupakan merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan, tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. Adapun ciri-ciri kebijakan publik, yaitu kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Yang kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Dan kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana justru campur tangan pemerintahan diperlukan. Adapun urgensi kebijakan publik, yang pertama yaitu alasan ilmiah. Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasal
proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat atau dependent variable maupun sebagai variabel independen atau independent variable. Yang kedua yaitu alasan profesional. Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik diguna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu alasan politik. Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.